analisis yang pertama merupakan pengkategorian klaim, di mana di sini terdapat kategori klaim dan non-klaim, di mana kategori klaim ini merupakan kalimat yang menegaskan suatu kebenaran. Pada analisis kasus Zarof Rikar ini yang termasuk dalam kategori klaim yaitu penetapan Zarof sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Selanjutnya kategori non-claim, di mana non-claim ini merupakan jenis kalimat yang tidak dapat dievaluasi kebenarannya. Dalam analisis kasus Zarof Rikar, di sini terdapat sebuah pertanyaan mengenai mengapa kasus di Mahkamah Agung ini dapat terus berulang. Selanjutnya terdapat klaim faktual dan klaim faktual deskriptif. Sebuah klaim disebut sebagai klaim faktual jika menyatakan sesuatu dengan apa adanya. Pada kasus Zarof Rikar yang termasuk dalam klaim faktual yaitu Kejaksaan Agung menetapkan Zarof Rikar sebagai tersangka dugaan suap penanganan kasasi Ronald Tanur pada Jumat 25 Oktober 2024. Selanjutnya terdapat klaim faktual deskriptif pada kasus Zarof Rikar, yaitu Mahkamah Agung menyatakan 3 hakim agung yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur tidak melanggar kode etik. Majelis Hakim Agung yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur ini yaitu Sosilo sebagai hakim ketua, kemudian Ainal Mardiah dan Sutarjo sebagai hakim anggota. Dalam putusan kasasi, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Pengkategorian selanjutnya yaitu klaim nilai, di mana suatu klaim disebut klaim nilai jika mengatakan apa yang seharusnya atau menetapkan nilai positif atau negatif. Pada kasus Zarof Rikar yang termasuk ke dalam klaim nilai yaitu Izak Barani dari Transparansi Internasional Indonesia mengungkapkan bahwa pengawasan internal Badan Pengawasan Mahkamah tidak berjalan secara efektif. Pada kasus Zarof Rikar juga ditemukan klaim nilai perspektif, yaitu penangkapan Zarof Rikar seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perubahan struktural bagi mahkamah, baik transparansi sistem peradilan maupun sistem pengawasan. Pada kasus Zarof Rikar juga ditemukan klaim objektif dan klaim subjektif. Suatu klaim disebut sebagai klaim objektif jika memenuhi kriteria standar impersonal. Pada kasus Zarof Rikar yang termasuk ke dalam klaim objektif yaitu penyidik Kejagung menemukan uang tunai senilai kurang lebih 1 triliun dan emas batangan seberat 51 kg di rumah Zarof Rikar. Sedangkan klaim subjektif lebih mengacu kepada kriteria standar pribadi berdasarkan pikiran, perasaan, dan preferensi. Pada kasus Zarof Rikar yang termasuk ke dalam klaim subjektif yaitu mantan Ketua Komisi Yudisial serta dosen Fakultas Hukum UI Bushiro Muqaddas mengungkapkan bahwa mafia peradilan di Indonesia sudah kronis sejak berpuluh tahun yang lalu. Berikut ini adalah pelengkap untuk poin identifikasi, analis, dan evaluasi dalam kasus Zarof Rikar. Nah, identifikasinya kami ambil dari berita BBC Indonesia, Kejaksaan Agung, dan media nasional yang lainnya juga. Zarof Rikar itu adalah mantan pejabat Mahkamah Agung yang terlibat dalam jaringan mafia peradilan. Punya link yang sangat banyak sekali dan masif. Dan kasusnya itu mulai mencuat setelah dia membebaskan Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan karena dibantu proses oleh Zarof Rikar. Dan diduga menimba suap senilai 5 miliar untuk mempengaruhi putusan kasasinya. Nah, dari sisi analisis, bukti pentingnya itu adalah dari transfer uangnya sendiri. Ada 5 miliar dari pengacara terdakwa ke Zarof. Dan juga investigasi ketika dilakukan cek langsung oleh pihak kepolisian, ada temuan uang tunai hampir 1 triliun dan 51 kg emas batangan di rumah Zarof. Ini menandakan bahwa praktek yang dilakukan sudah semenjak lama, jadi bukan baru-baru dilakukan. Modusnya adalah dengan menggunakan posisi mengatur putusan peradilan dengan memanfaatkan celah hukum dan koneksi internal. Korupsi ini tentunya berdampak merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Dan secara evaluasi, kesimpulannya mafia praktek peradilan yang melibatkan Zarof menunjukkan adanya kelemahan struktural di dalam sistem pengawasan internal lembaga peradilan. Dan kasus ini membuktikan bahwa reformasi peradilan Indonesia masih jauh dari sempurna. Terutama juga karena ini sudah berulang semenjak bertahun-tahun selama dia menjabati posisi tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang argumen, counter argumen, dan juga silogisme kategoris.
Richer mengungkap praktik mafia peradilan di Indonesia yang merusak integritas hukum. Mafia ini melibatkan oknum peradilan yang bekerja sama dengan pihak luar untuk mempengaruhi keputusan hukum demi keuntungan pribadi atau kelompok. Jika dibiarkan, hal ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat, melemahkan supremasi hukum, dan merusak keadilan. Oleh karena itu, reformasi peradilan diperlukan untuk mengembalikan integritas hukum. Selanjutnya ada penjelasan dari kontrargumen. Sebagian pihak berpendapat bahwa pengungkapan mafia peradilan bisa merusak citra sistem hukum Indonesia. Mereka khawatir hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan dan merugikan lembaga peradilan yang sudah berusaha menegakkan hukum. Selain itu, masalah hukum di Indonesia mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti politik dan ekonomi, bukan hanya mafia. Selanjutnya ada silogisme kategoris. Yang pertama, premis mayor. Semua tindakan mafia peradilan merusak integritas sistem hukum dan menciptakan ketidakadilan. Yang kedua, premis minor. Praktik mafia peradilan yang diungkap oleh Zaroff Richer merusak integritas sistem hukum. Lalu ada kesimpulan. Oleh karena itu, praktik mafia peradilan yang diungkap oleh Zaroff Richer menciptakan ketidakadilan. Selanjutnya ada kesimpulan dari keseluruhan. Yang pertama, argumen mendukung reformasi sistem peradilan untuk menghilangkan mafia dan memperkuat kepercayaan publik. Lalu ada counter argumen menunjukkan resiko ketidakkepercayaan lebih lanjut dan kompleksitas masalah hukum. Selanjutnya adalah silogisme kategoris. Silogisme kategoris memperjelas bahwa praktik mafia peradilan mengarah pada ketidakadilan. Selanjutnya untuk 5 pola deduktif spesifik, yang pertama yaitu modus ponens dengan rumus premis 1 jika P maka Q, premis 2 P terjadi. Kesimpulannya maka Q terjadi. Nah, contohnya itu adalah premis 1 jika pengawasan MA hanya mengandalkan internal, maka sulit untuk mendeteksi permainan perkara secara menyeluruh. Premis 2 pengawasan MA hanya mengandalkan internal. Kesimpulannya jadi sulit mendeteksi permainan perkara secara menyeluruh. Lalu untuk modus tollens atau kesalahan, di sini rumusnya itu adalah premis 1 jika P maka Q, premis 2 Q tidak terjadi, kesimpulan maka P tidak terjadi. Contoh premis 1 jika mafia peradilan ada, maka keadilan terganggu. Premis 2 keadilan tidak terganggu, maka kesimpulannya jadi mafia peradilan tidak ada. Koreksinya yaitu kesimpulan ini salah karena premis kedua tidak cukup kuat untuk menyangkal premis pertama. Lalu selanjutnya silogisme hipotesis dengan rumus premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R, dengan kesimpulan maka jika P maka R. Contoh premis 1 jika mafia peradilan tidak diberantas, maka praktik korupsi di MA akan terus berulang. Premis 2, jika praktik korupsi terus berulang, maka kredibilitas MA akan semakin runtuh. Kesimpulannya, jika mafia peradilan tidak diberantas, maka kredibilitas MA akan semakin runtuh. Kemudian silogisme disjunktif. Rumusnya yaitu dengan premis 1 P atau Q, premis 2 tidak P, kesimpulannya maka Q. Contoh premis 1, Mahkamah Agung harus memilih untuk menerapkan transparansi penuh dalam sistem peradilannya atau menghadapi krisis kepercayaan publik. Premis 2, Mahkamah Agung tidak dapat terus menghadapi krisis kepercayaan publik. Kesimpulannya, maka Mahkamah Agung harus menerapkan transparansi penuh dalam sistem peradilannya. Lalu yang terakhir, dilema dengan rumus premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika R maka S, premis 3 P atau R, kesimpulannya maka Q atau S. Premis 1 jika Zaroff Richer dihukum, maka mafia peradilan akan berkurang. Premis 2 jika Zaroff Richer tidak dihukum, maka mafia peradilan akan berkembang. Premis 3 Zaroff Richer dihukum atau tidak dihukum. Kesimpulannya maka mafia peradilan akan berkurang atau berkembang. Pertama, dari segi kuasalitas. Praktek mafia peradilan yang melibatkan Zaroff Richer jelas menyebabkan kerusakan pada kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Contohnya, ketika keputusan pengadilan dimanipulasi demi keuntungan pribadi, masyarakat kehilangan rasa keadilan yang seharusnya dijamin oleh sistem hukum. Kedua, melalui generalisasi, kita dapat menyimpulkan bahwa jika praktik mafia peradilan seperti ini dibiarkan,
maka kasus serupa akan terus bermunculan. Dari beberapa kasus sebelumnya, kita melihat pola yang sama, yaitu tanpa tindakan tegas. Pelanggaran hukum semacam ini sulit dihentikan. Yang ketiga, melalui analogical induction, kasus Jarrow Vikar menunjukkan pola yang serupa dengan kasus mafia peradilan di wilayah lain. Ini mengidentifikasikan bahwa masalah ini bukan hanya bersifat lokal, tetapi juga bersifat sistemik. Nah, dengan pola induktif ini kita bisa memahami bahwa kasus Jarrow Vikar tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada integritas sistem hukum secara keseluruhan. Kesesatan berpikir informal. Yang pertama, argumentum et verecundiam. Pada kasus Ronald Tanur, Jarrow Vikar sebagai jaksa malah menggunakan otoritasnya untuk membenarkan tindakan Ronald Tanur, sehingga Ronald Tanur tidak mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, argumentum et misericordiam. Pada kasus Ronald Tanur, Jarrow Vikar pun mencoba menarik simpati dari masyarakat dan menyebutkan bahwa ia terpaksa melakukan hal tersebut, padahal dirinya memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menentukan hukuman pada terdakwa, yaitu Ronald Tanur. Yang terakhir, yang ketiga, hasty generalization. Pada kasus Ronald Tanur ini, masyarakat membuat kesimpulan bahwa semua pejabat hukum telah melakukan korupsi dan tidak dapat dipercaya. Padahal yang melakukan hal tersebut adalah Jarrow Vikar dan ia hanyalah oknum yang